Shalom, apa kabar saudara-saudara yang terkasih? Saudara tetap semangat ya. Minggu ini saudara kita mau terus membahas tentang bagaimana kita bisa jadi penuai-penuai di zaman akhir ini. Saudara, siapakah yang akan dipakai Tuhan menjadi penuai zaman akhir? Saya percaya saudaraku, kalau kita mau jadi penuai-penuai yang efektif, maka saudaraku, kita harus memenuhi 3 syarat. Yang pertama, saudaraku, kita harus jadi pemberita Injil dengan demonstrasi kuasa kerajaan. Kenapa, saudara? Karena Injil kerajaan itu diberitakannya bukan hanya sekedar perkataan, tapi juga harus dengan demonstrasi kuasa Allah, yaitu saudara menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, mendemonstrasikan mujizat dan kasih kepada saudaraku orang-orang yang belum diselamatkan. Nah, karena itu saudara, kita mau siap dipakai Tuhan mendemonstrasikan kuasa, mujizat dan tanda-tanda heran. Nah, saudara-saudara, itulah yang Yesus lakukan. Kalau saudara perhatikan di dalam Matius 4:23 dikatakan, Yesus itu berkeliling memberitakan Injil kerajaan serta, nah ada kata sertanya, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Jadi Yesus bukan hanya memberitakan Injil hanya dengan perkataan, tapi dengan demonstrasi kuasa. Karena saudaraku, ketika kerajaan Allah datang, maka saudara ada kuasa untuk menghancurkan pekerjaan-pekerjaan kuasa gelap, pekerjaan kerajaan kegelapan. Saudara, Yesus berkata, jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Kudus, niscaya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Jadi saudara, kalau kita mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, mendemonstrasikan mujizat, kita menyatakan kuasa kerajaan Allah, saudara. Sehingga orang lihat kuasa kerajaan Allah itu. Kalau kita, saudaraku, praktek mengasihi, kita, saudaraku, menjawab kebutuhan orang-orang dengan kasih, maka orang-orang, saudara, akan melihat budaya kerajaan Allah. Budaya kerajaan Allah adalah kasih. Saudara-saudara, di masa pandemi COVID-19 ini, PPKM ini, saudara, membuat manusia semakin frustrasi. Kita lihat, saudaraku, semua manusia ada di dalam keadaan yang makin cemas, saudara. Makin takut, makin bingung, makin gelisah. Manusia yang hidup dalam kegelapan, saudara, tidak ada jawaban karena dunia ini makin gelap. Disinilah, saudara, kesempatan kita mau, saudaraku, mendemonstrasikan kuasa kerajaan Allah dan budaya kerajaan Allah, saudara. Sehingga orang-orang, saudaraku, bisa melihat kuasa dan kasih itu, sehingga mereka, saudaraku, encounter, berjumpa dengan Tuhan. Saudara-saudara, mari, saudaraku, kita mau siap dipakai Tuhan. Untuk apa, saudara? Untuk kita melakukan, saudara, penginjilan, penginjilan kuasa. Karena itu, saudara, kita membuat KKR supaya apa, saudara? Supaya orang-orang yang sakit, yang diikat kuasa gelap, yang, saudaraku, tidak punya harapan hidup ini, saudara, mereka boleh datang dan kita, saudaraku, mendoakan mereka. Kita menyatakan kuasa dan kasih Allah sehingga mereka, saudaraku, lewat kesempatan ini, saudara, mereka boleh melihat betapa Allah sangat mengasihi mereka, saudara. Allah ingin mereka, saudaraku, diselamatkan sehingga, saudaraku, waktu kita beritakan Injil itu, mereka percaya dan mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu yang Yesus lakukan.
Dia, saudaraku, bukan hanya memberitakan Injil, tapi dia mendemonstrasikan kuasa Allah yang luar biasa, saudara. Nah, saudara-saudara, itu yang pertama. Nah, yang kedua, saudaraku, siapakah orang yang dapat menuai ya di zaman akhir ini dengan efektif? Ya, saya percaya, saudaraku, ini hanya bisa terjadi di gereja komunitas. Ya, gereja yang berdasarkan komunitas-komunitas. Saudara, gereja kalau kita lihat ketika lahir di Kisah 2, gereja itu adalah komunitas di rumah-rumah. Ya, komunitas kecil, mungkin di antara saudaraku 15, ya, 15 mungkin maksimum, saudaraku, 15, bisa juga 12 orang, saudara, ya. Nah, saudara, komunitas-komunitas ini ya juga diutus oleh Tuhan Yesus berdua-berdua. Ya, dengan perkataan lain, ya, ada komunitas sel, ya, atau ada juga, saudaraku, komunitas yang lebih kecil, namanya kompak. Ya, pada zaman dulu, saudaraku, kelompok kecil 2-3 orang ini disebut hafruta. Ya, nah ini yang diutus Tuhan Yesus, saudaraku, untuk menjangkau jiwa. Ya, ketika mereka pergi, mereka disuruh, saudaraku, mencari orang damai. Lukas 10 dikatakan mencari orang damai. Siapa orang damai itu, saudara? Orang-orang yang udah terbuka untuk menerima Injil. Nah, ketika saudaraku, kelompok-kelompok kecil ini, kompak-kompak ini pergi, mereka disuruh saudaraku? Ya, jangan langsung beritakan Injil dulu. Dalam Lukas 10 dikatakan mereka disuruh mendoakan orang sakit. Kemudian ayat-ayat selanjutnya dijelaskan bahwa mereka bukan hanya doain orang sakit, mereka menyembuhkan, saudaraku, tetapi juga mereka, saudara, mengusir setan. Ya, mereka mengusir setan, itu luar biasa, saudara. Ya, dan kemudian mereka memenangkan jiwa. Nah, setelah mereka memenangkan jiwa, saudara, jiwa itu langsung di follow up. Ya, jiwa itu ya langsung mereka connect dengan jiwa-jiwa itu, mereka disuruh tinggal di rumah-rumah itu, saudara. Nah, artinya jiwa itu langsung, saudaraku, dimuridkan. Nah, saudara, jadi kalau begitu kita lihat, saudara, ya, gereja yang dapat menuai di zaman akhir adalah gereja yang memiliki pola komunitas, ya, komunitas kecil, ya, 12 orang sampai 15 orang, disertai dengan saudara, komunitas-komunitas sepakat atau hafruta, 2-3 orang. Nah, saudara-saudara, inilah yang dinubuatkan, saudaraku, oleh Amos, ya, pasal 9 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-13, bahwa pada akhir zaman, ya, intinya begini, pada akhir zaman Tuhan akan membangun kembali pondok Daud, ya. Nah, sehingga kalau ini sudah terbangun, katanya, saudara, maka bangsa-bangsa ya akan mencari Tuhan. Ya, itu dikatakan, saudaraku, demikian dalam Kisah pasal yang ke-15, akan mencari Tuhan. Artinya bangsa-bangsa akan bisa dijangkau, saudaraku. Mereka akan bisa dibawa ke rumah Tuhan, akan bisa dibawa ke komunitas-komunitas ini, saudaraku, sehingga mereka, saudaraku, seperti tuayan yang ada lumbungnya, saudara. Seringkali, saudaraku, kita menuai tapi nggak ada lumbungnya. Tuayan itu sia-sia. Ya, tuayan itu tidak bisa bertahan. Tuayan itu, saudara, supaya bisa bertahan, ya, tidak, saudaraku, terhilang, maka mesti ditaruh di dalam lumbung. Saya percaya, saudaraku, gereja komunitas seperti yang dinubuatkan oleh Amos 9, ya, saudaraku, adalah gereja komunitas yang, saudaraku, berupa ya kelompok-kelompok yang siap, saudaraku, menuai. Ya, inilah pondok Daud, saudaraku, yang dinubuatkan. Ya, di situ dikatakan, saudaraku,
ya, Pondok Daud sebenarnya berbicara tentang, saudara, ya, komunitas-komunitas yang dibangun oleh Daud, yang adalah imam-imam, ya, 12 imam. Mereka, saudaraku, melayani di hadapan tabut perjanjian itu, saudara, selama, ya, 1 jam 1 grup. Ya, selama, saudaraku, 1 hari ada 24 grup yang melayani, saudaraku. Ya, dan selama 40 tahun, ya, itu berlangsung di zamannya Daud, saudara. Nah, saudara, bukankah, saudaraku, ini adalah, saudara, nubuatan tentang gereja perjanjian baru dan gereja kita zaman akhir ini, saudaraku, di mana komunitas-komunitas yang semuanya adalah imam-imam, mereka, saudaraku, siap, ya, menjangkau jiwa-jiwa yang belum diselamatkan, saudaraku. Nah, apakah saudara siap kita menjadi gereja komunitas? Maka kita akan menuai, saudara. Ya. Nah, kemudian yang terakhir, saudara, siapakah yang saudara akan saudara efektif menjadi penuai-penuai di zaman akhir? Yaitu, saudaraku, komunitas yang langsung memuridkan jiwa-jiwa baru itu, saudara. Langsung. Ya, jangan tunggu lama-lama. Ketika gereja mula-mula, saudaraku, menjangkau jiwa, ya, dikatakan, saudaraku, Tuhan menambahkan hari itu, saudara, ya, 3.000 orang, ya, diselamatkan. Kemudian Kisah 2, kalau kita baca ayat 42, dikatakan begini, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Artinya yang 3.000 itu, saudara, begitu mereka diselamatkan, ya, hari itu juga, saudaraku, mereka mulai bergabung ke komunitas. Karena dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan. Ya, berarti mereka langsung, saudaraku, diajak masuk dengan ke dalam komunitas-komunitas, saudaraku. Kemudian mereka langsung diajarkan pengajaran rasul-rasul. Ya, nah, ini pemuritan langsung, saudara. Kalau hari ini kita lihat, saudara, ya, ada tuayan kita peroleh, tapi mereka nggak langsung diajarkan, ya, pengajaran rasul-rasul. Itulah pengajaran dasar kekristenan, saudara. Mereka mesti dimuridkan, karena kalau mereka nggak dimuridkan bisa hilang. Ya, saudara, langsung muridkan mereka. Saya dorong kompak-kompak dan komsel-komsel. Mari, saudaraku, kita siap, ya, menerima jiwa-jiwa yang nanti, saudaraku, ya, sudah percaya Yesus. Langsung kita ajak mereka ke kompak-kompak. Kita langsung, saudaraku, mengadakan pemuritan SPK, saya pengikut Kristus, supaya mereka, saudaraku, langsung belajar dan tidak ada di antara mereka yang hilang, saudara. Tuayan itu tidak ada yang hilang. Nah, saudara, diteliti pada zaman modern ini, saudara, ya, seringkali kalau di KKR massal, saudara, ya, jiwa yang katanya udah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, itu maksimum hanya 10% yang, saudara, bisa ditampung. Ya, artinya yang setia di gereja. Ya, yang 90%-nya nggak tahu kemana, hilang gitu aja, saudara. Nah, saudara, itu pun kalau program follow up-nya terbaik. Ya, menghabiskan uang mungkin beratus juta atau miliaran. Baru, saudaraku, ya, tuayan itu 10% bisa ditampung di gereja-gereja. Nah, saudara, kenapa kayak begitu? Ya, di mana sebenarnya, saudaraku, salahnya? Sedang gereja mula-mula, saudara, ya, dari 3.000 itu, saudara, mereka semua, ya, setia dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan dan lain-lain itu, ya. Nah, saudara, kenapa? Ya. Nah, kalau kita baca di salah satu terjemahan Chinese, saudara, dikatakan, ya, yang 3.000 itu, ya, kalau kita baca di ayat 42, ya, dikatakan mereka
semua atau mereka semua juga ya setia dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Artinya boleh dikatakan saudaraku ya hampir 100% ya dari mereka itu saudaraku setia. Ya, wow, tinggi sekali saudaraku persentasenya. Kenapa? Karena mereka langsung hari itu percaya, hari itu dibaptis, hari itu saudara diajak ke dalam komunitas, langsung diajarkan pengajaran rasul-rasul. Sehingga mereka punya fondasi yang kuat, dan mereka boleh bertumbuh, dan mereka jangkau lagi jiwa. Ya saudaraku, mereka bersaksi, menangin lagi, diajak lagi ke dalam komunitas. Dan ini terjadi sehingga dikatakan, ya, setiap hari Tuhan menambahkan dengan jumlah orang yang diselamatkan. Haleluya, saudara. Nah, saudara, mari, maukah saudara kita, saudaraku, menjadi penuai-penuai yang efektif? Ya, saya ulangi lagi, saudaraku. Yang pertama, ya, jadilah pemberita Injil dengan demonstrasi kuasa kerajaan Allah. Ya, itu yang pertama. Kedua, saudaraku, mari kita jadi komunitas yang saudaraku siap menampung tuaian itu. Ya, komunitas, gereja komunitas yang siap menampung tuaian itu, saudara. Dan yang terakhir, mari kita menjadi komunitas yang langsung memuridkan jiwa-jiwa itu dengan saudaraku pengajaran dasar. Dan saya percaya kalau kita siapkan diri kita, saudara, ya, dengan memenuhi 3 syarat itu, kita akan jadi penuai yang efektif. Haleluya. Mari kita praktekkan. Tuhan memberkati kita.